Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kali ini kita bertemu lagi sudah ada di tema yang baru lagi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, yaitu tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan. Alhamdulillah kita bisa melewati tema-tema berikutnya, dan Masya Allah juga kalian memahami materi dengan sangat baik. Ustazah ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan juga terima kasih karena selalu semangat. Semoga di tema baru yang kali ini kalian juga tidak kalah semangatnya dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Selalu semangat menuntut ilmu, karena janji Allah ya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi insya Allah jika kalian terus memiliki niat yang sangat kuat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajat kalian ya nak, insya Allah. Baik, sekarang sebelum kita membahas tentang tema 4, silakan lihat gambar berikut yang Ustazah berikan. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, apa ini nak? Nah, ini adalah buku ya. Yang pertama gambarnya, bukunya berjudul Aku Anak Solih. Yang kedua Aku Sudah Balik. Ketiga Aku Suka Berbagi. Dan buku yang keempat Ketika Aku Marah. Yang akan kita bahas kali ini sangat berkaitan dengan sebuah buku, karena kita akan membahas ulasan buku, bagaimana mengulas sebuah buku. Mengulas itu apa sih Ustazah? Mengulas itu adalah menilai atau memberikan pendapat dari buku yang sudah kita baca ya, buku sastra yang kita baca. Sebenarnya kalian mungkin sudah pernah nih melakukan penilaian terhadap buku yang kalian baca. Misalnya ada buku judulnya yang tadi ya, misalnya Aku Anak Solih, baca. Kemudian setelah kalian baca, kalian kesannya baik terhadap buku ini, maksudnya suka, menurut kalian bagus. Kalian kemudian kasih tahu teman, Yusuf, aku punya buku bagus deh. Ini namanya Aku Anak Solih judulnya. Ceritanya bagus, menarik, terus bikin penasaran. Pokoknya ketika kamu baca nih, kamu akan terus mau tahu ceritanya sampai akhirnya ceritanya habis. Pokoknya seru deh, kamu harus baca. Gambar-gambarnya juga dalamnya bagus deh bukunya. Nah, itu adalah salah satu bentuk ulasan buku. Jadi mengulas buku itu menilai atau memberikan pendapat terhadap buku yang sudah kita baca. Kemudian setelah kalian menceritakan kelebihan buku itu, teman kalian jadi ingin baca. Nah, itu namanya kalian sudah melakukan laporan ulasan, tapi secara informal atau tidak resmi. Di sini nanti kita akan coba untuk membuat laporan ulasan buku, tetapi sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi berurutan. Baik, jadi dalam ulasan buku ini kalian bisa lihat nak di halaman 47 ya. Terdiri dari kurang lebih 5 bagian. Pertama, data atau identitas buku, judulnya, penulisnya. Biasanya judul buku ada di sampul depan kan? Sudah pasti itu tadi, Aku Anak Solih judulnya. Penulisnya biasanya juga ada di sampul depan. Penerbit ada di bagian bawah buku. Di sampul depan biasanya ada bagian kanan bawah atau kiri bawah ya. Kemudian ada penjelasan atau ringkasan isi buku, manfaat buku, kelebihan dan kekurangan buku. Yang terakhir komentar kita ya, saran dari kita untuk pembacanya. Jadi setelah membaca bukunya kita berikan saran. Misalkan ada kekurangan ya kita tulis sebaiknya harus seperti apa. Itu ya. Oke. Tadi masih ingat apa itu ulasan? Nah, ulasan adalah ulasan buku, berarti kita menilai. Jadi ulasan buku adalah sebuah penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca ya, dan didukung dengan alasan sesuai fakta. Jadi bukan alasan mengada-ngada ya. Ulasan buku, nah disebut juga resensi buku. Ingat ya, resensi buku. Apa nak? Jadi ulasan nama lainnya adalah resensi. Oke. Jadi di sini penilaian atau pendapat kita sebagai pembaca setelah membaca sebuah buku harus sesuai fakta.
kita mau bilang bagus, alasannya harus ada. Bukunya ini bagus, atau kita mau bilang buku ini kurang bagus, alasannya juga harus sesuai fakta. Kita menilai buku ini, bagaimana menurut kamu bukunya? Putri, bagaimana menurut kamu bukunya? Menurut saya bukunya ini isinya kurang bagus. Pasti ditanya alasannya kenapa, harus sesuai fakta ya. Alasannya karena buku ini cerita di dalamnya tidak berurutan, jadi kadang-kadang aku bacanya bingung. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya, jadi sesuai dengan faktanya. Kemudian menurut kamu kelebihan buku ini apa? Menurut aku buku ini gambarnya bagus, menarik, kemudian cocok untuk anak-anak karena ini memang ceritanya ya sangat ringan dan sangat simpel, jadi anak-anak mudah memahami misalnya. Kemudian apa tuh ceritanya, tentang apa sih bukunya? Buku ini ceritanya itu tentang seorang anak yang selalu suka berbuat baik kepada temannya, meskipun ada temannya yang berbuat jahat sama dia selalu membalasnya dengan kebaikan. Nah, itu adalah salah satu ringkasan dari bukunya. Jadi itu juga salah satu bagian yang harus kalian tuliskan sewaktu menulis laporan ulasan sebuah buku. Contohnya ada di halaman 47 ya. Di sini kita coba untuk membahas contohnya ya. Jadi dari buku dongeng Aji Saka. Sekarang nomor 1 dulu nih, kita tulis data atau identitas bukunya. Ya, kita buat dulu judulnya. Aji Saka. Tuh ya, lihat judul bukunya Aji Saka. Penulisnya Saiful Asyari. Tebal bukunya 24 halaman. Tahun terbitnya tahun 1999. Setelah data atau identitas buku, kita tulis penjelasan bukunya. Nah, yang kedua penjelasan isi buku. Jadi ringkasannya ya, buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak. Aji Saka merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamun di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di tempat tinggalnya, yaitu di Medang Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan diri untuk menjadi makanan sang raja dengan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang serban yang ia pakai di kepalanya. Serban itu yang untuk membungkus kepala itu ya, kain, seperti kain. Namun karena kesaktian Aji Saka, serban itu menjadi sangat panjang dan terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar menjadi sangat marah karena merasa ditipu oleh Aji Saka. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Dewata Cengkar dan Aji Saka. Sang raja kalah dan Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Nah, itu adalah ringkasan dari bukunya. Jadi setelah kita tulis identitas buku, nomor 2 penjelasan bukunya. Kemudian bagian yang ketiga adalah manfaat buku. Nih manfaatnya, penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya. Jadi itu adalah manfaat buku dari Aji Saka. Menurut pembaca adalah manfaatnya, jadi anak-anak yang membaca buku ini akan mendapat pelajaran yang baik, yaitu apa? Orang yang suka berbuat jahat akan mendapat akibat dari perbuatannya tersebut. Itu adalah manfaat dari bukunya. Kemudian yang keempat, kita masuk ke kelebihan buku. Kelebihan buku Aji Saka ini apa? Di sini ditulis kelebihannya.
Jalan cerita Aji Saka ini mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Jadi kelebihan Aji Saka ini gambarnya bagus, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, kemudian ceritanya dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahaminya karena kejadiannya runtut atau berurutan gitu. Itu kelebihannya. Kemudian di bawahnya lagi masih nomor 4 ya, itu kekurangan buku. Jadi kalian bisa tulis kelebihannya saja. Kalau menurut kalian tidak ada kekurangan, tidak masalah. Atau menulis kekurangannya saja, kelebihannya tidak ada, ya tidak masalah. Tapi biasanya kita membaca buku pasti ada kelebihannya buku tersebut. Ya, jadi hampir tidak ada buku yang tidak punya kelebihan. Jadi bisa tulis kelebihan bukunya saja atau kelebihan dan kekurangannya, keduanya ya. Menurut pembaca yang sudah mengulas bukunya, menurut contoh di buku ya, kekurangan dari buku Aji Saka juga ada. Apa kekurangannya? Akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata yang sulit misalnya penyamun, seberkas, kelaliman gitu. Jadi anak-anak susah memahami. Ini salah satu kekurangan buku. Apa tadi kekurangannya? Ada beberapa kata sulit sehingga anak-anak susah memahami atau sulit memahami. Kata-katanya itu ada penyamun, seberkas, dan kelaliman. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu komentar atau saran tentang buku. Nih, jadi setelah ditulis kelebihan dan kekurangan, nih di sini bisa kita kasih saran untuk penulisnya atau saran terhadap buku Aji Saka. Apa itu? Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak. Berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya, buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Jadi secara ringkas, di komentar atau saran tentang bukunya dituliskan sebaiknya penulis harus lebih memilih kata yang mudah dipahami karena yang membaca buku ini adalah anak-anak. Sekian itu adalah sarannya. Jadi mudah-mudahan setelah kalian melihat contoh ini ya, ada bagian-bagian yang harus ditulis pada saat membuat laporan ulasan buku. Apa saja data buku atau identitas, terdiri dari judul ada di depan sampulnya, penulis juga di depan sampulnya, penerbit juga ada di depan sampulnya. Kemudian tebal buku, silahkan lihat halaman yang ada di buku tersebut dan tahun terbit bisa di lembar kedua atau lembar ketiga buku ya, dibuka bukunya pasti ada tahun terbitnya. Kemudian yang kedua berisi penjelasan bukunya, yaitu ringkasan isi buku. Kemudian manfaat bukunya, kelebihan ada kekurangan, dan yang terakhir adalah saran ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana seorang pembaca melaporkan ulasan buku yang dia baca. Itu ya. Nah, kalian nih untuk selanjutnya silahkan. Nah, ini adalah tugas kalian nih. Jadi untuk saat ini kalian pelajari dulu lagi ya tentang laporan ulasan buku, bagaimana menulis sebuah laporan ulasan. Tugasnya silahkan disiapkan, tapi bukan untuk sekarang ya, masih untuk pertemuan berikutnya. Siapkan 1 buku cerita. Nah, 1 buku cerita yang nanti akan kalian ulas atau akan kalian nilai. Ingat tadi ulasan apa kata lainnya? Resensi ya. Jadi nanti kalian siapkan dulu 1 buku cerita untuk diulas, tidak usah terlalu tebal ya. Tadi saja Aji Saka hanya 24 halaman, boleh 10 halaman, boleh kurang dari 24 halaman. Kalau lebih dari 24
dipersilakan, tapi jangan yang terlalu tebal ya kalau bisa. Jadi nanti kalian bisa membuat ringkasannya lebih pendek gitu ya. Jadi siapkan satu buku ceritanya untuk diulas ya. Setelah disiapkan, kalian latihan. Latihan membuat laporan ulasan buku tetapi secara lisan, bukan ditulis. Kalau tadi Ustazah contohkan kan itu bentuknya tulisan ya. Jadi kalian coba untuk membaca dulu buku yang kalian siapkan, buku ceritanya kalian baca, kemudian kalian latihan untuk membuat laporan ulasannya. Misalnya Ustazah punya buku nih, tadi ya, Aku Anak Sholih, yang tadi Ustazah di depan itu loh, contohkan. Aku Anak Sholih, judul bukunya Aku Anak Sholih, penulisnya Yusuf, penerbitnya PT Garuda Sunnah Indonesia misalnya. Tebal bukunya 20 halaman, tahun terbitnya tahun 2000. Nah, penjelasan isi buku tentang Aku Anak Sholih. Buku Aku Anak Sholih merupakan salah satu buku cerita sunnah yang menarik. Ceritanya sangat santai, Aku Anak Sholih ini diperankan oleh seorang anak bernama Yusuf yang tidak pernah berbuat kebohongan. Yusuf ini adalah anak yang jujur dan selalu memberikan contoh kepada temannya. Pernah sesekali ia melihat temannya berbuat curang atau berbohong, tetapi Yusuf pun memberikan nasihat kepada temannya sehingga temannya pun menjadi sadar dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Itu adalah ringkasan bukunya. Manfaat buku: setelah saya membaca buku Aku Anak Sholih, menurut saya buku ini sangat baik dibaca untuk anak-anak karena memberikan contoh bahwa perbuatan bohong adalah perbuatan yang sangat Allah benci, sehingga anak-anak akan paham dan tidak akan melakukan sebuah kebohongan. Masuk ke kelebihan bukunya. Kelebihan dari buku Anak Sholih, ceritanya sangat simple dan ringan sehingga mudah dipahami. Kemudian gambar-gambar di dalamnya pun sangat bagus sehingga anak-anak tidak akan bosan ketika membacanya. Kemudian kekurangan dari buku Anak Sholih diantaranya tokohnya hanya satu, Yusuf saja. Sehingga jadi tokohnya hanya Yusuf saja gitu ya. Itu kekurangannya. Kemudian komentar atau saran dari kekurangan buku Aku Anak Sholih, saya dapat menyarankan bahwa sebaiknya di buku tersebut terdapat beberapa tokoh, tidak hanya satu tokohnya, agar bisa ceritanya lebih bervariatif atau lebih bervariasi gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh apabila kalian ingin membuat laporan ulasan sebuah buku. Begitu ya Nak. Jadi kalian siapkan satu buku tugasnya dan latihan membuat laporan ulasan secara lisan. Tidak dikumpulkan langsung tapi masih di pertemuan berikutnya ya. Masih pekan depan. Jadi jangan khawatir, jangan terburu-buru, jangan panik. Tidak langsung dikerjakan, hanya kalian latihan dulu. Nanti Ustazah tanya ya, Ustazah tanya satu persatu. Kalian juga akan latihan juga bersama Ustazah. Kita akan bahas bersama. Begitu ya Nak. Baik, Ustazah rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang laporan ulasan buku ya. Kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah dengan mempraktekkan bagaimana membuat laporan ulasan buku secara lisan.
Jadi kalian latihan dulu sekarang ya. Syukuran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.